Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. 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 Kabarnya gimana? Baik. Sehat selalu ya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah baik Alhamdulillah. Pak. Dilihat, Bapak gimana, sehat juga Pak? alhamdulillah sehat walaupun ada beban sedikit gitu. Saya Ya lihat Pak, lanjut Pak. saya lihat raut-raut wajahnya alhamdulillah sangat ceria. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini secerah mukanya kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Amin Pak, terima kasih Pak. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya marilah kita sama-sama menundukkan kepala kita sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang disampaikan pada hari ini berguna untuk kita semua, terutama agar kita dapat mengimplementasikan ilmu tersebut ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, silahkan ketua kelas memimpin doa. Saya persilakan. Ya, kepada teman-teman, marilah kita berdoa. Persiapan berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ketua Kelas yang sudah membantu dalam kegiatan pembacaan doa untuk awal pembukaan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, saya ingin mengetahui dulu kehadiran kalian semua. Apakah hari ini semua hadir atau ada yang berhalangan hadir atau ada juga yang bolos, kan begitu. Jadi kita harus tahu dulu kehadiran siswanya. Atas nama Agus Saikonirojim. Hadir Pak, masuk. Alhamdulillah. Gimana Pak Saudara Agus Saikonirojim? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Selalu semangat ya belajarnya. Ya Pak. Iya. Kalau kurang sangu nanti bilang. Ya siap Pak. Hehehe. Makasih Pak. Kalau di SMK begini, karena SMK itu gerakan sekolah menyenangkan. Jadi guru itu harus membuat para peserta didik tuh gembira di dalam kelas supaya peserta didik itu tidak tegang gitu. Artinya tidak terpaku, tidak merasa segan dengan guru. Anggap saja guru itu sebagai teman, sahabat kan. Jadi untuk transfer ilmu pembelajaran tuh enak gitu. Iya Pak, siap Pak. Baik, selanjutnya Ya Pak, untuk Baik, Pak. Abdurrahman. hadir Pak. Alhamdulillah Hadir, sehat Pak. ya. Sehat Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya Saiful Ikhwan. Hadir Pak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ya, semangat terus ya belajarnya ya. Amin Pak, mudah-mudahan Pak. Kok mudah-mudahan. Yakin, semangat, semangat. Semangat Pak, semangat. Siap, terima kasih. Gimana kabarnya? Baik, sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selanjutnya Wahid Waham, gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat Pak. Beliau ini termasuk siswa yang kreatif di dalam kelas ini. Jadi perlu kita berikan apresiasi untuk beliau ini. Terima kasih Pak. Keadaan kondisi Siap. motornya. Siap, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah kehadiran semua pada hari ini persentasenya kurang lebih 90%. Karena ada beberapa orang juga tadi yang izin belum tidak bisa masuk karena ada sesuatu hal. Baik, kita lanjut ke materi pembelajaran. Sebelum kita memasuki
materi pembelajaran pada hari ini, izinkan dulu saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, gitu ya. Artinya tujuan pembelajaran hari itu yang pertama, dengan menyimak dan membaca buku pelajaran nanti yang akan saya sampaikan, kalian dapat mengetahui tentang hikmah dan manfaat dari penyelenggaraan jenazah secara utuh. Maka diharapkan kalian dapat memahami, tentunya dapat menambah keimanan serta ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran 1.72, diharapkan dengan memahami tentang cara penyelenggaraan jenazah yang sesuai dengan syariat Islam yang didapat pada pembelajaran di sekolah, maka peserta didik dapat menyajikan kepada masyarakat bagaimana ketentuan yang harus dilakukan umat Islam dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat dengan benar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran 2.71, dengan menganalisa video pembelajaran atau PowerPoint pembelajaran tentang manfaat dan hikmah dari penyelenggaraan jenazah, maka peserta didik dapat menyajikan dan menunjukkan sikap toleransi serta tanggung jawab dalam proses penyelenggaraan jenazah di masyarakat dengan benar. 3.7.1, dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis problem-based learning, maka peserta didik dapat menganalisis serta menjelaskan uraian dan makna serta ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan jenazah dengan benar. 4.71, dari kegiatan diskusi kelompok yang telah dilakukan, peserta didik dapat menganalisa serta menyusun urutan dan tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai syariat Islam dalam sebuah persentase dengan benar. 4.7.2, dengan menyimak dan mendengarkan secara seksama video pembelajaran atau PowerPoint pembelajaran tentang bagian dalil-dalil penyelenggaraan jenazah, peserta didik dapat menyusun dan menyebutkan hukum-hukum tajwid yang terdapat pada dalil-dalil penyelenggaraan jenazah dengan benar. 4.7.3, dengan menyimak dan mengamati video pembelajaran tentang penyelenggaraan sholat jenazah, peserta didik akan dengan mudah memahami dalam mempraktikkan sholat jenazah dengan benar. Baik, itu tujuan pembelajaran kita pada materi selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, saya ingin sedikit review tentang materi pembelajaran minggu kemarin, yaitu tentang berani hidup jujur. Di sini apa ada yang bisa menyebutkan perbuatan jujur itu ada berapa macam? Dalam bentuk apa perbuatan jujur? Baik, silakan bagi ada yang bisa. Saya Pak Guru. Ya, silakan Yuliati. Saya Pak. Saya Saya Pak, duluan, saya Pak. Pak. Saya Saya Pak. Pak. Agus Oke. Pak, Agus dulu Pak, Agus Pak. Saya dulu, Pak. Ini Yuliatin dulu ya, giliran Yuliatin yang Oh. pertama, terus Abdurrahman yang kedua, terus Agus Saikonir Rajim yang ketiga ya. Karena di situ kan ada beberapa macam tuh bentuk perbuatan jujur itu kan. Silahkan Yuliatin. Waalaikumsalam. Yang pertama, jujur dalam tingkah laku. Kemudian jujur dalam perbuatan. Kemudian jujur dalam niat, Pak. Baik. Wah, berarti masih Yuliatin masih fresh ya, masih mampu mengingat pembelajaran minggu kemarin. Baik, ilustrasi. Silahkan diperhatikan ilustrasi ini. Di situ kalian menebak gambar apa itu? Gambar bayi Gambar pakai bayi, popok. Pak.
Bayi pakai popok. popok, Pak. Ya, Baik. bagus. Namanya Selanjutnya. Agus. Selanjutnya. Lain. Selanjutnya gambar apa ini? Balita. Balita. Sama ABG, Pak. ABG, Pak. Nah, balita dan ABG. ABG, Pak. Agus. Yeay. Selanjutnya. Gambar apa Orang Kak? dewasa dan jompo. Nah, orang dewasa dan jompo. Jompo, Pak Guru. Orang tua itu Pak Guru, bukan jompo. Bagus. Iya. Orang tua yang belum jompo gitu ya. Baik, slide selanjutnya. Ih, takut, Pak. Ada pocong, Pak. Takut. Ih, takut, Pak. Itu Tuh, bukan pocong, orang sakit, Agus. Pak. Bukan Orang pocong. sakit. Itu orang sakit dan Meninggal. orang Oh. meninggal. Ih, Kalau takut, Pak. Dan Kalau pocong jenazah. itu yang loncat-loncat itu, ya. Ih, takut, Pak. Nah, kalau ini dia enggak loncat, dia cuma berebah. Oh, gitu ya, Pak ya. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini apa? Kuburan. Ih, kuburan, Pak. Betul, Yuliati. Itu yang biasa dikerjain Pak Agus, Pak. Menggali dia, Pak. Oh, Ih, bukan. takut, Pak. Enggak, Oh. Pak. Ih, takut. Sampingan berarti ya? Baik. Ya, Pak. Menggali terus. Oke, setelah kalian mengamati ilustrasi gambar tadi, kalian bisa menyimpulkan dari gambar bayi sampai gambar kuburan itu kaitannya apa dengan materi kita hari ini tentang pengurusan jenazah. Oke, baik. Siapa yang bisa untuk mengaitkan gambar dengan materi kita pada hari ini? Silakan. Saya, Pak. Baik, Agus, Pak. silakan. Agus Saikonirrojim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sepahaman saya, Pak, yang saya dapat jelaskan itu dari kita pribadi, dari kecil, ya kan kita menuju ke dewasa, habis itu kita punya anak, punya istri, habis itu kita tua, habis itu sakit, habis itu meninggal, disolatin, habis itu masuk kubur, Pak. Iya. Itu ya. Oke, Pak, sudah, Pak. Assalamualaikum. Oke, wah. Ah, Baik, terima kasih. Selanjutnya ya, kita menuju kepada penyelenggaraan jenazah. Di sini pengertian penyelenggaraan jenazah yaitu kelihatannya itu ya Pak. kayaknya Pak, silakan, Pak. baik di dalam slide ini pengurusan jenazah adalah perilaku mengurus jenazah mulai dari memandikan, menkafani, menyolatkan dan memakamkan. Makamkan. Setelah tadi kita menyimak tentang pengertian pengurusan jenazah dan tata cara penyelenggaraan jenazah, baik itu rukun sholat jenazah, tata cara memandikannya, tata cara menguburkannya, sudah tadi kita jelaskan. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada semua untuk membentuk dua kelompok. Di sini ada jumlah 10 orang. Nanti akan saya tunjuk dibagi menjadi dua kelompok, yaitu untuk kelompok pertama Yuliatin, Agus Saikonirrojim, Wahid Waham, Abdurrahman. Untuk kelompok pertama. Selanjutnya untuk kelompok kedua Dwi Putri Surya Pertiwi, Saiful Ihwan, Wahida, Supena, dan Siti Juleika. Untuk kelompok kedua ya. Nah, di sini saya menugaskan
kepada kalian semua untuk menganalisa, mengidentifikasi tentang materi pengurusan jenazah. Silahkan kalian analisa materi tersebut berkaitan dengan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa contoh yang terjadi di dalam pengurusan jenazah di lingkungan kalian? Silahkan analisa. Setelah kalian analisa, barulah kalian presentasikan dengan perwakilan satu orang dari masing-masing kelompok. Baik, silahkan dari sekarang saya beri waktu 5 menit untuk menganalisa dan menyimpulkan hasil dari pembelajaran materi tersebut. Waktu saya persilahkan. Baik, gimana? Sudah selesai untuk kegiatan menganalisa tentang materi pembelajaran? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, sekarang kalau kalian sudah selesai menganalisa tentang materi pembelajaran yang sudah disampaikan tadi, sekarang saya akan memberikan kesempatan kembali kepada dua kelompok untuk mempresentasikan tentang hasil analisa kalian. Untuk itu, saya akan berikan kesempatan yang pertama. Kelompok pertama, silakan untuk perwakilannya untuk menyampaikan hasil analisa tersebut. Dipersilakan. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus, Pak, mewakili kelompok 1, Pak. Siap. Nah, ini hasil dari rapat kita, diskusi kita, analisa kita tentang memandikan jenazah. Nah, di sini di lapangan kita terdapat yang kurang paham, Pak. Nah, yaitu tentang memandikan itu bilangnya harus pakai air yang mengalir, harus pakai air yang lebih berapa kolah gitu, Pak. Nah, di situ kita masih terdapat kebingungan, Pak. Itu, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk persentase dari kelompok 1. Artinya kelompok satu ini menganalisa tentang pengurusan jenazah di bagian proses memandikannya. Iya, Pak. Betul, Pak. Baik. Di dalam hasil analisa kelompok 1 ini, mereka menemukan tentang proses memandikan yang masih tabu. Ada yang bilang harus memakai air mengalir gitu ya. Iya, Pak. Betul, Ada Pak. juga yang menentukan berapa kulah airnya, tempat airnya. Oke, baik. Di sini saya akan melemparkan permasalahan yang ditemukan oleh kelompok 1 tadi kepada kelompok yang lain, yaitu kelompok 2. Untuk itu, siapa dari kelompok kedua ini yang bisa untuk memberikan jawaban atau solusi permasalahan yang dihadapi oleh kelompok 1 tadi? Baik, silakan kalau ada yang bisa. Saya, Pak, mewakili kelompok 2, Pak. Baik, Saiful Ihwan, silakan untuk menjelaskan terkait permasalahan yang dialami atau dianalisa oleh kelompok 1 tadi. Mungkin begini, Bapak, ini menurut dari kelompok kami, Bapak, bahwa berdasarkan yang dijelaskan oleh Bapak tadi, bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, Pak. Jadi kita harus memuliakannya. Jadi harus diberi dengan pewangian, kemudian mungkin hampir mirip dengan ketika kita membersihkan tubuh, Pak, harus menggunakan air yang mengalir. Takutnya kalau mau pakai air yang itu aja takut kotor, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang diwakili oleh Saiful Ihwan. Jadi saya hanya ingin menegaskan sedikit, untuk proses memandikan jenazah itu
sebaiknya kita memakai air yang mengalir. Karena apa? Karena dalam proses memandikan jenazah itu kita ingin membersihkan dan mensucikan mayit. Kalau kita pakai misalkan ada pakai tempat khusus air, kita tidak tahu apakah air itu nanti akan mustakmal atau tidak. Karena kan mayit tersebut nanti akan kita wudukan juga. Proses terakhir dari memandikan adalah mewudukan mayit seperti orang hidup. Nah, jadi di situ diharapkan supaya air tadi digunakan air yang mengalir, terkecuali memang dalam kondisi darurat, misalkan tidak ada mesin untuk pengaliran air atau bagaimana, kan itu ada kondisinya. Tetapi sekarang kan zaman sudah serba canggih kan, artinya mesin ada, pompa ada, artinya tidak menyulitkan untuk kita. Nah, jadi itu tadi untuk menegaskan tentang proses memandikan jenazah ya. Sudah paham ya? Paham, Ya, Pak. Pak. Baik, terima kasih. Kita aplaus dulu untuk kelompok 1. Saya sangat 2 jempol. Kalau bisa kaki saya angkat juga ini untuk kelompok 1 karena sudah berani untuk persentase. Dan juga untuk kelompok 2 mantap karena sudah berani menjawab apa permasalahan yang didapatkan atau dianalisa oleh kelompok 1. Baik, selanjutnya kesempatan kedua untuk kelompok 2 tentang untuk mempresentasikan analisa atau menganalisa hasil analisa tadi tentang bagian mensolatkan jenazah. Silakan. Yang sudah ditentukan tadi silakan bagi kelompok 2, bagi yang bisa mewakili dari kelompoknya untuk persentase silakan. Oke Bapak, mungkin dari kami kelompok 2 ingin ini Bapak menyampaikan hasil diskusi berdasarkan pengalamannya teman-teman terkait dengan menyolatkan Bapak. Jadi kemarin itu ada salah satu teman kita yang bukan di sini Pak ya, yang kerabatnya atau keluarganya meninggal. Kemudian yang menyolatkan itu adalah orang lain, sementara anaknya sendiri tidak ikut menyolatkan atau keluarganya tidak ikut menyolatkan. Itu bagaimana kira-kira Bapak? Apakah sholatnya diterima atau tidak Bapak? Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah dipresentasikan melalui Saiful Ihwan. Kembali dari hasil analisa ini, dari kelompok 1 ada yang bisa memberikan solusi atau pemecahan masalah yang sudah ditemukan oleh kelompok 2. Oke, baik, silakan. Siapa ada yang bisa? Baik, Wahab, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi sedikit permasalahan tentang sholat jenazah sah atau tidak itu, menurut analisa kami, selama rukun dan syaratnya tercukupi, insya Allah sholatnya sah. Kemudian permasalahan siapa yang menyolatkan itu kembali lagi, sebenarnya kembali kepada kalau wujud anak soleh, otomatis kan dia akan mensolati kan seperti itu. Tetapi karena kalau kita berbicara syarat dan rukun, maka sholatnya tetap diterima gitu. Walaupun yang mensolati bukan anak atau keluarga kerabat yang meninggal. Seperti itu sih jawaban dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang diwakili oleh Wahid Waham yang telah memberikan saran atau pemecahan masalahnya. Kembali saya ingin menegaskan tentang proses sholat dalam jenazah. Dalam sholat jenazah itu kan kita sudah ditentukan fardu kifayah hukumnya, artinya wajib bagi umat Islam. Nah, dalam proses yang ditemukan oleh kelompok 2 tadi,
di situ ada keluarga atau saudaranya yang tidak ikut mensolatkan. Nah, jadi kita harus identifikasi dulu masalah kerabat atau keluarganya tadi tidak mensolatkan itu disengaja atau tidak. Itu proses yang pertama dulu. Nah, terus untuk kewajiban mensolatkan artinya tidak berpatokan siapapun atau kategorinya harus ini yang mensolatkan, tidak ada. Artinya kewajiban untuk sholat fardu kifayah itu diwajibkan kepada seluruh umat Islam. Dan tentunya untuk proses sholat jenazah pun pasti ada seorang yang ahli di bidangnya. Tentunya dalam hal ini imamnya yang memandu dalam proses sholat jenazah. Nah, jadi untuk hukum sholat jenazah, selama dia mengikuti rukun sholat jenazah, insya Allah itu sudah dipastikan sah. Tetapi untuk proses sholat jenazah yang tidak diikuti oleh keluarga dan kerabatnya tadi, artinya kita perlu tahu dulu kenapa masalahnya kok saudara kerabatnya tadi tidak ikut, apakah dia tidak bisa, apakah dia memang tidak mau, kan kita tidak tahu dulu itu permasalahannya. Artinya itu nanti permasalahan yang harus dipecahkan lagi di lingkungan tersebut tadi. Mungkin itu ya, paham ya? Paham. Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan lagi untuk kelompok 2 presentasinya. Baik, saya sangat bangga dengan kreativitas kalian, kreativitas antara 2 kelompok ini karena telah berani mengutarakan pendapat kalian, berani mengutarakan tentang analisa yang terjadi di lingkungan kalian. Itu adalah suatu kunci keberanian untuk sukses. Karena kalau tidak berani mengutarakan apa yang kita ketahui, maka kita akan lambat berkembang. Setuju? Setuju, Pak. Baik, terima kasih. Kegiatan diskusi dan presentasi kita tutup. Silahkan kalian nanti buka tugas yang ada di LKS. Di situ nanti ada tugas berupa pilihan ganda dan esai yang berkenaan dengan materi pada hari ini. Nanti minggu depan silahkan disetorkan kepada saya. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kembali marilah kita berdoa. Semoga apa yang ilmu yang telah kita pelajari hari ini dapat berguna dan dapat kita serap, dan tentunya dapat kita implikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, saya berikan kesempatan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup acara, kita ice breaking sedikit ya, biar kalian lebih cerah, lebih masih semangat gitu untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Karena setelah ini pembelajaran berikutnya akan ada lagi. Biar kalian tetap semangat. Silahkan Pak Agus Saikunirajim untuk memberikan panduan ice breakingnya. Baik, teman-teman, untuk breaking ini kita bersama-sama menyanyikan, bukan menyanyikan ya, melafalkan Pancasila ya. 1, 2, 3, Pancasila. Pancasila. Satu. Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan Beradab. 3, Persatuan Indonesia. 4, Empat. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah, Pak. Tepuk tangan untuk semua. Baik, terima kasih kepada Agus Saikunirajim. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan Agus Saikunirajim menjadi ladang pahala tentunya buat dirinya dan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik,
Sebelum saya mengakhiri materi pembelajaran hari ini, saya pribadi mengucapkan ampun maaf kepada kalian semua apabila dalam penyampaian materi hari ini terdapat salah kata ataupun perbuatan saya yang kurang menyenangkan hati. Sekali lagi saya banyak-banyak mohon maaf. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan di sini akan menjadi ganjaran pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya akan tutup. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.